Baik adik-adik, untuk berikutnya kita akan belajar tentang vektor ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah vektor. Oke, vektor. Nah, apa sih sebenarnya vektor itu? Ya, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang besaran vektor ya gitu. Di pertemuan sebelumnya ada besaran vektor, nggak jauh beda dengan itu ya. Jadi untuk vektor ini adalah besaran-besaran ya. Vektor ini adalah besaran di mana dia punya nilai dan arah. Oke. Jadi kalau misalkan ini kakak buat ini ya, perbedaan satu sisi dia punya nilai. Dia punya nilai dan satu sisi dia punya arah. Nah, gitu, punya nilai dan punya arah. Nah, terus bagaimana caranya menyatakan bahwa bagaimana cara penggambaran vektor gitu. Nah, vektor itu biasanya digambarkan dengan, jadi penggambaran vektor itu biasa dinyatakan dengan tanda anak panah gitu ya, tanda anak panah kayak gini. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi ini misalkan ada anak panah, ini punya arah tertentu, di sana ada ujungnya, di sana ada pangkalnya. Baik, kita jelaskan yang di sini namanya ujung ya, ini oke, ujung vektor. Sorry ini namanya pangkal vektor ya. Oke, ganti. Nah, itu. Nah, yang sebelah sini namanya pangkal vektor. Pangkal vektor. Nah, yang di sana namanya adalah ujung vektor. Nah, itu. Terus garis ini menyatakan arah vektor. Nah, ini arah vektor. Ya, gitu. Jadi, ulang ya. Yang di sini ada pangkal vektor, yaitu titik keberangkatan vektor itu. Kemudian yang di sana namanya adalah ujung vektor, dan itu adalah arah dari vektor itu. Ya. Semisal di sini kita beri nama, di situ adalah A, kemudian di sana adalah B, itu AB, maka ini dapat kita tuliskan, ya, ini dapat kita tuliskan sebagai vektor AB. Itu ya, ini vektor AB. Nah, kita beri tanda panah gitu. Nah, kalau nanti ketemu dengan lambang vektor yang seperti ini, berarti ini adalah vektor itu dimulai dari A menuju ke B. Kita beri nama vektor AB ya gitu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara menyatakan besar daripada vektor itu gitu. Kalau misalkan nanti dalam pembahasannya yang ditanyakan adalah besar atau nilai. Oke, besar atau nilai. Oke, nilai dari vektor. Oke, besar atau nilai vektor itu biasanya dinyatakan dengan huruf ini, miring ya, miring. Nah, ya gitu, A, B gitu. Atau ya diberi tanda mutlak kayak gini, A, B. Nah, ini menyatakan nilai dari vektor AB itu. Nah, ini adalah gambaran sederhana bagaimana tentang vektor itu nanti akan digambarkan pada persoalan-persoalan fisis ya, persoalan terkait dengan persoalan fisika gitu. Nah, berikutnya adalah komponen-komponen vektor. Oke,
tulis ya, komponen vektor. Oke, komponen vektor. Apa sebenarnya komponen vektor itu? Gitu. Apa definisi dari komponen vektor? Nah, ini adalah vektor-vektor. Nah, berarti lebih dari satu vektornya ya, gitu ya, vektor. Oke, vektor-vektor yang bekerja. Oke. Yang bekerja pada saat yang bersamaan. Nah, gitu. Yang bersamaan sehingga menghasilkan satu buah vektor resultan gitu. Nah, kalau vektor-vektor nanti bekerja pada saat yang bersamaan dan pada akhirnya vektor tersebut akan menghasilkan satu buah vektor yang dinamakan sebagai vektor resultan. Nah, yang dinamakan dengan R, maka itulah yang disebut sebagai komponen vektor. Nah, secara lebih jelas, mari kita lihat gambaran sederhana dari grafik ini ya. Oke, kalau kakak punya kayak gini ya. Oke, nah itu yang sana adalah sumbu Y, kemudian yang ke sana adalah sumbu X. Ya. Kalau kakak punya satu buah vektor ini berangkat dari sini, ya berangkat dari sini ke sana. Nah, gitu. Nah, ini misalkan vektor apa ya? Enaknya ini vektor gaya saja ya, vektor gaya F kayak gitu. Nah, gitu. Nah, maka gaya atau F yang arah vektornya seperti ini, akan dapat kita uraikan menjadi komponen-komponennya gitu, atau menjadi komponen-komponen penyusunnya. Oke, kita bawa ke sebelah kiri situ. Nah, di situ ada F Y. Nah, sementara yang ke sana itu ada F X. Nah, gitu. Nah, sedangkan kalau di sini ada sudut yang dibentuk sebesar alfa gitu ya, sudut yang dibentuk antara gaya tadi F tadi terhadap sumbu X misalkan sebagai alfa. Oke, agak perjelas, ini ada tanda panahnya gitu ya. Nah, maka nanti komponen gaya pada arah sumbu X yang kita tuliskan sebagai Fx, nah itu akan sama dengan F. Persoalannya adalah yang muncul di sini F sinus atau cosinus gitu. Kita lihat alfanya di sini. Oke, kalau alfa ada di sini, kemudian yang ini adalah sisi tegaknya, maka ini adalah sisi datar gitu. Sisi datar. Nah, ini sisi datar. Fx-nya ini. Nah, gitu, Fx-nya ini. Kemudian Fy-nya sana. Nah, gitu. Nah, kalau Fx-nya ada di sini, sedangkan alfa di sana, maka kita bisa tuliskan Fx itu sama dengan F ya cosinus alfa. Nah, sedangkan Fy-nya itu adalah F sinus ya sin alfa. Nah, gitu. Itu adalah komponen-komponen vektor. Itu cara menguraikan vektor pada komponen-komponen seperti ini. Oke, seperti itu. Baik, demikian sekilas penjelasan tentang vektor dan komponen-komponen vektor. Selamat belajar.